Pemimpin menurut saya itu tugasnya memerdekakan orang yang dipimpinnya supaya menjadi the best they can be in God. Kemerdekaan atau kebebasan itu harus generate, harus membuahkan kemerdekaan berikutnya, baik buat saya, baik buat orang lain. Kepemimpinan yang memerdekakan adalah berani ngambil resiko. Orang yang kita pimpin berani ngambil resiko untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan atau pelayanan atau keluarga. Topik yang saya ambil dari dua pasal ini adalah kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Ya. Jadi pemimpin menurut saya itu tugasnya memerdekakan orang yang dipimpinnya. Jadi merdekakan artinya dibebaskan, dilepaskan belenggu-belenggunya supaya apa? Supaya menjadi the best they can be in God. Dibebaskan dari belenggu ketakutan, kebodohan, dari belenggu habit yang keliru. Jadi merdeka, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, dari sudut pandang apa saya lihat ini? Saya lihat dari sudut pandang pemimpin tugasnya memerdekakan, membuka ikatan-ikatan, membebaskan orang yang dipimpinnya, supaya apa? Supaya menjadi yang terbaik, versi terbaik di dalam rencana Tuhan. Topik yang pertama saya ambil dari pasal 7. Jadi kenyataannya ceritanya adalah Paulus ya menjawab pertanyaan orang di Korintus berkaitan dengan problem yang mereka hadapi, imoralitas ya, percabulan, dosa seks di antara jemaat. Akibatnya jemaatnya pecah. Di pasal sebelumnya saudara sudah lihat bahwa Paulus berkata singkirkan orang yang tahu dia dosa tapi berdosa terus dan tetap di dalam jemaat. Ya, jangan bergaul sama mereka. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan setelah itu yang dijawab oleh Paulus. Contoh pemimpin Paulus ini, ya, hubungan suami istri yang adalah gereja yang paling core, paling kecil, saya coba terapkan beberapa poinnya dalam sebuah kepemimpinan, tim kepemimpinan. Ya. Yang diharapkan dalam tim kepemimpinan adalah kesatuan dan kemurnian tim ini. Prinsipnya beberapa akan sama. Jadi yang diharapkan unity. Kita contoh kehidupan Paulus ini, dia tidak sekedar make a judgment, ya, memutuskan, singkirkan, tetapi dia cari akar masalahnya di mana. Ya. Dia tidak cuma mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, tapi dia cari akar masalah dari semua imoralitas di jemaat di Korintus itu apa saja. Ya. Jadi pelajaran buat kita kalau ada masalah perpecahan, masalah dalam kesatuan, cari akar masalahnya. Nomor 1 Korintus 7 ayat 3. Suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Begitu pula istri terhadap suaminya. Jadi nasihat pertama, kalau mau suami istri itu harmonis, jadi dia suami istri boleh aja pendoa luar biasa, tapi kalau prinsip pernikahan ini tidak dipegang baik-baik, ya banyak yang hancur. Ya, banyak yang hancur. Saudara yang belum menikah, ingat ini baik-baik. Yang sudah menikah, ya refleksi. Kalau urusan hubungan suami istri tidak dilihat dengan kacamata yang benar, ya, atau diabaikan, maka bisa rontok kepemimpinannya. Jadi Paulus mengatakan, kalau kamu sudah bertekad untuk menikah, masing-masing punya kewajiban terhadap pasangannya. Ya, dalam konteks ini adalah kewajiban
memenuhi kebutuhan pasangannya dalam urusan seksual. Kalau pasangan suami istri mulai berpikir tentang hak, ya sudah berantakan dari awal. Kalau tim kepemimpinan ya mulai berpikir tentang hak, ya kesatuannya akan hancur. Jadi nomor satu, ya dalam tim kepemimpinan ataupun dalam hubungan suami istri yang harus dipikirkan adalah kewajiban. Ya, kalau suami memenuhi kewajibannya, dalam hal ini kewajiban persetubuhan seks untuk kebutuhan istrinya, istrinya juga punya kewajiban. Kewajiban itu ya tanggung jawabnya dia. Ya, maka ini nomor satu. Ya, fokusnya ke kewajiban bukan kepada haknya. Nomor dua, penyelesaiannya Paulus adalah di dalam 1 Korintus 7 ayat 4. Istri tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya yang punya hak atas tubuhnya. Dan sama seperti itu, suami juga tidak punya hak atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya yang punya hak. Ya, jadi suami-suami tidak punya hak atas tubuhnya sendiri, istri-istri tidak punya hak atas tubuhnya sendiri. Pasangannya yang punya hak. Ya. Jadi kalau kita mutuskan sendiri ya atas tubuh kita, kalau suami istri, berarti kita melanggar haknya orang lain. Karena tubuh suami itu milik istri, tubuh istri itu miliknya suami. Jadi yang nomor dua poin dalam kepemimpinan juga sama, ya dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32, jemaat pertama, tidak ada seorang pun di antara pemimpin itu yang merasa bahwa barang yang dia pegang itu punyanya. Semua adalah milik bersama. Jadi untuk tim kepemimpinan ya yang efektif ya, tim leadership, semua tidak merasa punyaku, tapi ini punya kita bersama. Ya. Paling tajam tentu dalam hal suami istri, dikatakan dengan jelas di dalam pasal 7 ayat 4, tubuh kita ini, yang suami-suami, ini istri, yang istri-istri punya suaminya. Jadi itu kalau dilanggar, ya mulai ada masalah dalam keluarga, mulai ada masalah dalam kepemimpinan. Nomor 3, 1 Korintus 7 ayat 5. Jangan mengabaikan hubungan seorang terhadap yang lain, kecuali atas dasar persetujuan bersama, untuk sesaat, supaya kamu leluasa untuk berpuasa dan berdoa. Dan bersatulah kembali kepadanya, supaya setan tidak dapat mencobai kamu karena kurangnya pengendalian dirimu. Yang nomor 3, jangan meniadakan, mengecilkan, mengurangi intimacy, ya, baik itu affection, emosi maupun seksual satu dengan yang lain, kecuali ada kesepakatan bersama. Jadi kalau ada kesepakatan bersama, ya jangan saling menjauh, karena itu akan menyebabkan iblis mencobai. Harus kesepakatan bersama. Yang nomor 4, ayatnya sama, tapi saya mau ambil sisi satunya. Harus ada kesepakatan bersama dari waktu ke waktu, ya, untuk berdoa dan berpuasa. Jadi kalau mau mengurangi agak jarak dikit, ada jarak sebentar untuk solitude, that's okay. Asal dua-duanya sepakat, ya suami istri. Demikian juga dalam tim leadership, ya. Kalau mau sementara waktu, yuk kita ambil solitude sendiri, that's okay untuk sementara waktu. Tapi lama berpisah, pemimpin-pemimpin tidak ada komunikasi, maka kesatuan bisa terganggu. Ya, orang mulai mikir yang buruk tentang tim anggota tim yang lain. Demikian juga dengan suami istri. Ya, poin yang keempat, dari waktu ke waktu harus sepakat untuk berdoa dan berpuasa. Jadi hal ini menurut saya penting. Ya, saudara yang baik yang sudah menikah, belum menikah, hamba-hamba Tuhan, karena kadang ini dikecilkan, tidak dibicarakan, tahu-tahu keefektifan manusia itu tidak bisa dipisah-pisah. Ya, rohaninya, pelayanannya, jiwanya, emosinya, tubuhnya, semua itu kesatuan, namanya holistik. Ya, kita boleh bisa aja terisi rohaninya, tapi kalau bagian emosinya, bagian sosialnya, bagian tubuhnya tidak menemukan tempatnya, semuanya akan terganggu. Ya. Tim juga sama seperti itu, tim leadership juga sama seperti itu. Nah, ini strategi iblis untuk merusak keluarga Kristen, khususnya keluarga hamba-hamba Tuhan. Ya.
gereja dan masyarakat. Jadi sejak pertama, kalau sudah lihat di Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan mengambil laki-laki dan perempuan, ya, itu pernikahan pertama kali, kemudian diberi tanggung jawab untuk mimpin, dikatakan kuasailah bumi, artinya perintahlah bumi, pimpinlah bumi, seluruh isinya. Jadi untuk memelihara bumi, untuk memerintah bumi, diserahkan Tuhan kepada keluarga. Nah, kalau iblis mau ambil alih bumi, ya, yang dia hancurkan apa? Keluarga. Salah satu senjata yang paling efektif untuk menghancurkan keluarga selama 6.000 tahun ini adalah urusan ini. Ya, kalau tidak dipahami dengan baik, tidak ada kesepakatan dengan baik, maka seks sudah banyak merusak keluarga. Kalau seks sudah merusak keluarga, maka kita tidak bisa lagi mimpin dengan baik. Tidak ada kredibilitas, tidak bisa mimpin dunia dengan baik. Ya. Nah, caranya gimana? Iblis, strateginya iblis apa? Nomor satu, ya, dia encourage, dia mendorong hubungan seks di luar nikah, ya, didorong orang semua untuk berpikir ke sana, ya, dan pada waktu yang sama dia berusaha supaya hubungan seks yang adalah dari Tuhan itu dihambat dalam keluarga, ya, oleh karena pemahaman teologi yang keliru, konsep yang keliru, ya, atau tadi nanti kita lihat lagi, tapi ada dua hal ini. Iblis mengumbar, mendorong, promote, encourage seks di luar nikah, tapi juga dia menghambat, ya, bagaimana supaya seks tidak dilihat sebagaimana mestinya dalam keluarga. Nomor dua, dia mencoba merubah tujuan, purpose daripada seks yang adalah kasih, ya, keintiman atau hubungan yang mesra dan reproduction, ya, untuk memenuhi bumi. Tujuannya tadinya itu di dalam firman Tuhan, ya, dirubah menjadi sebuah ekspresi daripada kepuasan yang egois, menjadikan suami atau istri itu objek dan memanipulasi hubungan ini. Jadi dia rubah tujuannya. Jadi seks yang adalah tadinya ungkapan dari kasih, ungkapan daripada affection, ya, romantis dan reproduction, ya, untuk memenuhi bumi, dirubah oleh iblis dalam pengertian, dalam pikiran orang-orang menjadi sesuatu yang untuk memuaskan secara egois dirinya sendiri, menjadikan pasangannya menjadi objek, ya, sarana, dan yang ketiga memanipulasi. Yang ketiga, iblis juga berusaha merubah fokusnya. Tadi dikatakan di bagian pertama, fokusnya seks itu adalah bukan saya, tapi pasangan saya dalam hubungan keluarga. Tapi dirubah menjadi saya. Ya, pada saat fokus daripada seks itu saya, maka itu sudah menghancurkan apa yang Tuhan maksudkan dengan ini. Yang keempat, merubah konsepnya. Ya, konsep atau branding konsep tentang seks yang adalah harusnya sesuatu yang kudus, ya, ekspresi daripada kasih dan komitmen, ya, dirubah yang harusnya dinurture terus, dirubah menjadi sesuatu yang tidak kudus, ya. Banyak teologi dari abad pertengahan yang kemudian tidak mau bicarakan hal ini, kan dianggap seks itu tidak kudus, itu adalah nafsu, itu adalah duniawi, harus dihindari. Nah, kalau konsep ini masuk dalam keluarga, ya, keluarga Kristen akan rusak keluarganya. Iblis bisa masuk, kemudian menguasai dan membuat kepemimpinan kita lumpuh karena hubungan suami istri rusak. Ya. Oke, topik yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Saya ambil dari pasal yang ke-8, 1 Korintus 8. Ya. Yang pertama saya ambil dari ayat 9, 1 Korintus 8, ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu, freedom, ya, kemerdekaanmu, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi dalam ceritanya di 1 Korintus 8 ini, kamu tahu, ya,
Semua makanan tidak membuat kamu lebih suci, tidak membuat kamu lebih tidak suci. Makanan, ya, Yesus sudah ngajar itu. Tapi di Korintus itu, ya, kadang-kadang sudah biasa bahwa maka daging-daging itu, ya, sebelum dijual, dipotongnya di belakang rumah persembahan dewa Apollo, dewa apa, ya. Nah, kemudian jadi orang-orang berdebat di Korintus, kita boleh makan daging, tapi dagingnya udah sapinya dipersembahkan kepada Apollo. Ya. Nah, Paulus berkata, ya kalau misalnya tidak ada orang bilang apa-apa, ya, ya maka tidak ada masalah, daging tidak buat kita lebih suci atau lebih berdosa. Makanan ya makanan. Ya, tapi kalau kemudian di situ ada orang yang berkata, itu daging persembahan berhala loh. Ya. Nah, karena keberatan hati nuraninya orang itu, ya, jangan sampai kamu makan. Paulus bilang, kalau sampai dengan makan sepotong daging buat orang lain tersandung, sampai mati saya tidak mau pegang daging. Jadi nomor satu, kebebasan kita itu harus dipakai dalam konteks melindungi dan mempedulikan yang lemah. Jangan sampai, ya jangan sampai kita bebas, ya. Kita kadang-kadang dulu saya lihat, saya pernah worship di gereja di Australia, ya, ada orang taruh Alkitab di bawah kakinya, buat dia buku cetakan, ya gitu aja. Cuman buat kita orang, aduh ini sulit konsentrasi saya, ya. Jadi kadang-kadang kebebasan pengetahuan bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Kita mungkin tidak sadar, ya, cara kita makan, cara kita ngomong, cara kita apapun, ya, bisa membuat orang lain tersandung. Jadi prinsip nomor satu, kita punya kemerdekaan yang diberikan Tuhan, ya, merdeka sungguh. Ya, tapi dalam memakai kemerdekaan itu kita ingat nomor satu, jangan sampai melukai orang yang lemah. Jangan sampai jadi batu sandungan, harus protect orang yang lemah. Itu nomor satu. Nomor dua, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 karena temanya sama. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya membangun. Ya, jadi nomor dua, pertanyaannya pada saat saya mau mempergunakan kebebasan saya, mau makan apa saja, ya mau berbuat apa saja, pertanyaannya adalah apakah dengan mengerjakan ini saya add value ke orang di sekitar saya? Apakah ini membangun orang lain apa tidak? Ya. Semua hal boleh, ya, kata Paulus. Boleh, tapi tidak semua itu membangun. Jadi pilih yang membangun. Kalau saya makan babi, makan ini, yang terbangun siapa, gitu kan? Kalau saya tidak makan ini, yang terbangun. Jadi pergunakan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, untuk menjagai, mempedulikan, melindungi yang lemah. Ya, jangan sampai tersandung karena kita, jangan sampai menderita karena kebebasan kita. Yang kedua, pertanyakan apakah dengan berbuat demikian orang-orang sekitar saya terbangun atau tidak. Ya, pilih yang bisa membangun orang lain. Kalau itu, ya, antara ya apa tidak, boleh apa tidak, bangun orang apa tidak. Ya. Jadi pertanyaan ini diungkapkan juga oleh Paulus misalnya waktu dia bahas nanti di pasal 12 tentang bahasa roh. Ya, dalam orang berbahasa roh di jemaat, pertanyaannya Paulus, bangun orang apa tidak? Ya. Apakah bangun jemaat apa tidak? Itu nomor dua. Nomor tiga, di 1 Korintus 6 ayat 12a dikatakan, semua hal diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Ya, sudah perhatikan, saya ngambil mulai dari pasal 8, tapi tema yang sama diulang terus oleh Paulus di pasal 10, di pasal 6. Artinya ini hal yang sangat penting dan persoalan besar di Korintus. Ya, dia berkata semua hal boleh, tapi tidak semua hal itu ada gunanya, bermanfaat. Ya, jadi pilih yang bermanfaat.
Jangan asal aku boleh terus aku kerjakan. Ya. Kita mau ngerjakan apa-apa, kita lihat yang bermanfaat yang mana, yang bangun orang sekitar kita yang mana, yang tidak menjadi batu sandungan melemahkan iman orang yang mana. Jadi yang nomor 3, bermanfaat apa tidak? Kemerdekaan kita harus mendatangkan manfaat buat kerajaan surga, manfaat buat tubuh Kristus, manfaat buat orang sekitar kita, manfaat buat keluarga kita. Jadi nomor 3, rule-nya adalah apakah ini bermanfaat buat kerajaan surga, bermanfaat buat gereja, bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Yang keempat, dikatakan di pasal 6 ayat 12b. Memang semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi kebebasan yang kita terima dari Tuhan tidak boleh kemudian membuat kita diperhamba oleh sesuatu yang lain. Ya. Kita misalnya bebas minum, kemudian bergantung pada minuman tertentu. Jadi kebebasan kita harus memerdekakan. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu, ya, apakah ini memerdekakan saya dan orang lain atau tidak? Kalau saya kerjakan ini kemudian membuat saya terbelenggu oleh itu, diperbudak oleh itu tidak melakukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu harus generate, harus membuahkan kemerdekaan berikutnya, baik buat saya, baik buat orang lain. Jadi pada saat saya kerjakan kemerdekaan, makan apa saja, minum apa saja, pergi kemana saja, ya boleh enggak, ya pergi ke kelenteng, boleh enggak pergi kemana? Lah, apakah kemerdekaan itu memerdekakan kita atau tidak? Ya, jadi batu sandungan apa tidak? Bangun orang sekitar kita apa tidak? Ya, bermanfaat buat kerajaan Allah apa tidak? Itu 4 pertanyaan sebelum kita kerjakan apa yang kita mau kerjakan. Semua boleh, kata Paulus. Tapi 4 hal ini tolong dipikirkan sebelum dikerjakan. Adakah sesuatu dalam hidupmu ya hari ini? Ini pertanyaan refleksi. Jadi kita refleksi lihat ke dalam hidup kita sendiri. Apa itu kebiasaan, apakah itu hobi, apakah itu pertemanan dengan siapa, atau makanan, atau apapun juga, ya, yang yang berpotensi berpotensi. menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi renungkan, ambil waktu sebentar, ada enggak dalam hidup kita, ya, kebiasaan atau hobi, pertemanan, makanan, atau apa saja yang kita lakukan sering dalam hari-hari yang punya potensi. Sekarang belum, tapi punya potensi bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan saudara, yang saudara sekarang memimpin, entah di rumah ke adik-adikmu, atau di sel grup CG, ya, atau di pelayanan, di gereja, dimanapun, apakah kepemimpinan saudara itu inspire freedom atau inspire fear? Ya, apakah cara mimpin kita membuat orang-orang terbebaskan, ya, yang kemudian ingin bebaskan orang lain lagi, atau cara kepemimpinan kita menghasilkan rasa takut di orang-orang yang kita pimpin? Ini perlu direnungkan. Ya, ada 4 hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, kalau kita ini kepemimpinan kita itu inspire freedom, ya, maka orang-orang yang kita pimpin itu adalah orang-orang yang akan berani mengambil resiko yang relevan. Ya, resiko yang relevan artinya bukan resiko yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mau dicapai. Jadi resiko yang relevan, yang appropriate. Ya. Nah,
freedom inspires ownership. Jadi kalau kita ini memimpin dengan memerdekakan, melepaskan ikatannya, memerdekakan, maka itu akan membuat yang kita pimpin itu memiliki ownership, rasa memiliki. Ya. Dan yang kedua, di samping rasa memiliki akan membuat mereka kemudian lebih terlibat lagi. Baik itu karyawan di perusahaan, jemaat di gereja, tim di pelayanan, anggota keluarga. Kalau cara mimpin sebagai orang tua kepada anak-anak, ya manajer di perusahaan atau pimpinan tim di pelayanan di gereja, cell group, ya. Kalau cara mimpin kita inspire freedom, yang kita pimpin biasanya memiliki ada muncul rasa memiliki pelayanan ini atau perusahaan ini atau keluarga ini, ya. Dan rasa memiliki itu membuahkan apa? Lebih mau terlibat memajukan perusahaan itu atau gereja, pelayanan, keluarga. Sedangkan kalau pemimpin itu memimpin berdasarkan atau menciptakan rasa takut, maka akan membuahkan orang-orang yang kita pimpin adalah karyawan-karyawan atau anak buah yang hanya bekerja memenuhi syarat minimal dari yang diminta. Ya, jadi dia tidak engage lebih dari yang diminta. Jadi kalau kepemimpinan kita itu membuat orang yang kita pimpin takut, dia akan sekedar mengerjakan syarat minimalnya. Kalau sehari harus menyelesaikan 20, ya dia kerjakan 20. Dia tidak akan 21 atau 25 atau 30. Ya. Ini bedanya. Dia tidak akan berani ngambil resiko. Ya. Dia nambah satu, satunya salah, nanti dia disalahkan. Jadi yang pertama tandanya kalau kepemimpinan kita itu memerdekakan ya, orang yang kita pimpin, orang yang kita pimpin akan berani nanggung resikonya, termasuk resiko mungkin disalahkan, ya kalau dia ambil keputusannya keliru. Tapi kita harus percaya bahwa orang yang kita pimpin itu, dia akan menggunakan segala apa yang dia bisa ya, untuk mencapai tujuan. Kadang bisa keliru. Tapi kalau kemudian dia keliru kita terus langsung judge, ya dia akan muncul sebagai karyawan yang takut pada kita. Jadi tidak berani ngambil resiko lagi. Tanda nomor satu, kepemimpinan yang memerdekakan adalah berani ngambil resiko. Orang yang kita pimpin, bukan kita. Orang yang kita pimpin berani ngambil resiko untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan atau pelayanan atau keluarga. Nomor dua, kalau kepemimpinan kita itu kepemimpinan yang menginspire freedom, kemerdekaan, maka orang yang kita pimpin tidak akan takut untuk menyampaikan kebenaran kepada pimpinannya. Ya. Walaupun itu kebenaran yang menyakitkan. Jadi kalau kita mimpin dengan benar, ya memerdekakan orang, dia merdeka dari rasa takut untuk menyampaikan kebenaran. Itu tandanya kalau kita mimpin dengan benar, ya merdekakan orang dari rasa takut. Dia akan ngomong kebenaran walaupun kebenaran itu menyakitkan, dia berani ngomong sama kita, sama atasannya. Ya, orang yang takut kepada pimpinannya, ya kalau kepemimpinan kita keliru, kepemimpinan yang membuat orang takut pada kita, ya maka orang yang takut tidak akan berani bicara, dia tidak akan bicara. Jadi memberi feedbacknya bagaimana orang-orang ini, anak buah kita, orang yang kita pimpin, ya karyawan di perusahaan atau jemaat di gereja, tim pelayanan, anak-anak di rumah. Kalau mereka takut berbicara, maka mereka akan mengungkapkan feedbacknya melalui gosip. Gosip kalau dibiarkan akan membuat moral karyawan lain atau tim members jadi turun. Kalau moral pegawainya, karyawannya, anak buahnya, jemaatnya turun karena banyaknya gosip dan bicara di belakang punggung orang, maka produktivitas akan menurun juga. Jadi urutannya begitu, tergantung pimpinannya. Dia empower orang, ya memerdekakan orang atau membuat orang takut. Kalau orangnya takut, maka akan kelihatan di gereja, di persekutuan, di perusahaan banyak gosipnya. Karena mereka tidak berani ngomong langsung. Kalau gosip terus berjalan, maka moral daripada karyawan, tim, gereja akan turun.
Kalau moralnya rendah, produktivitasnya akan turun juga. Rugi. Nomor 3, kalau memimpin yang memerdekakan yang benar, maka yang dipimpin siap berani ngakui kesalahan mereka. Ya. Jadi kalau orang yang memimpinnya benar, dia memerdekakan, orang bisa aja salah. Ya. Tapi kalau dia memimpinnya benar, anak buahnya akan berusaha membenarkan dulu, ya, misalnya dicoba di solve dulu problemnya, kemudian dia akan lapor, ngaku kesalahannya dan berani nanggung akibatnya. Sedangkan kalau yang mimpin itu mimpin menghasilkan suasana perusahaan gereja orang takut pada pemimpinnya, maka orang yang dipimpin ini kalau bikin kesalahan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Dan sampai selama-lamanya kalau bisa tidak ada orang menemukan. Orang yang bekerja dalam suasana lingkungan takut akan menyembunyikan kesalahannya, ya, agar tidak pernah ada orang lain tahu. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan itu rugi, tidak pernah bisa belajar dari kesalahan yang sudah dibuat. Ya, orang itu juga rugi, tidak bisa belajar, pimpinannya rugi, perusahaannya rugi, gerejanya rugi. Karena kesalahan itu ada supaya kita belajar dan tidak berbuat salah lagi. Jadi yang ketiga, tandanya apa? Kalau kita mimpin dengan benar, ya, mimpin yang memerdekakan, orang-orang yang kita pimpin berani bertanggung jawab, ngaku kesalahannya, tidak menyembunyikan kesalahannya. Nomor 4, yang terakhir, kalau mimpin dengan benar, ya, maka orang yang kita pimpin akan membagikan hati mereka pada saudara. Ya. Jadi tandanya bahwa saudara mimpin memerdekakan dia tidak ada khawatir saudara akan berpikir salah tentang dia. Jadi memerdekakan self image yang rendah. Dia berani ngomong, dia share, ya, dia percaya saudara, dia akan membagikan ketakutannya dia, harapannya, mimpi-mimpi mereka kepada saudara. Kalau itu terjadi, ada anak buahmu, ya, entah itu karyawan, entah itu jemaat, entah itu anakmu sendiri yang secara terbuka, ya, membagikan pada saudara ketakutannya, harapannya, mimpinya, artinya saudara memimpin dengan benar, ya, memerdekakan orang, pemimpin yang menginspirasi kemerdekaan. Itu 4 hal, ya, untuk ngecek saudara mimpin dengan benar apa tidak, mimpin yang memerdekakan atau mimpin yang mendatangkan ketakutan untuk saudara sendiri supaya sukses, orang lain takut semua. Ya, atau saudara ingin memerdekakan orang supaya orang-orang yang saudara pimpin sukses. Tandanya ada 4 hal tadi, ya, silahkan refleksi. Weekend ini refleksi apakah kepemimpinan saudara itu kepemimpinan yang memerdekakan orang, sehingga yang sudah pimpin berani ngambil resiko, rasa memiliki, keterlibatannya tinggi, ya, dan mereka tidak takut ngomong kalau ada hal yang kebenaran, ya sampaikan kebenaran walaupun tidak enak, ya, tidak takut ngomong, tidak ada gosip di gereja, di perusahaan. Mereka siap ngaku salah, ya, tidak disembunyikan. Dan keempat, mereka berani share ke saudara. Itu tandanya saudara mimpin dengan benar. Tapi refleksikan weekend ini, bagaimanakah kepemimpinan saudara? Ya, bisa diperbaiki, bisa dirubah caranya, kita bisa bicarakan di lain kesempatan.